belum cetak gol di Serie A. Tekanan pada Christopher Nkunku mulai naik. La Gazzetta dello Sport menyebut ini sebagai masa sulit bagi penjual balon. Hal ini mengacu pada selebrasi gol khas Christopher Nkunku, di mana dia selalu meniup balon setelah selesai mencetak gol. Nkunku baru mencetak 1 gol saat melawan Lecce di Coppa Italia. Namun, ia belum merayakan satupun gol di Serie A. Balon merah yang ia masukkan ke kaos kaki tetap tersimpan, berharap segera dibutuhkan. Namun para penggemar Milan mulai menghitung dan khawatir. Dia belum mencetak gol dalam lebih dari 250 menit aksi Liga. Ia telah menghabiskan 4 jam lebih di lapangan Serie A tanpa mencetak gol. Angka ini dianggap waktu yang lama untuk seorang penyerang yang diandalkan. Nilai pembeliannya secara alami memainkan peran dalam cerita ini. Apakah 37 juta euro terlalu mahal? Menurut media Italia, masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Lagi pula ini masih awal November, dan Nkunku adalah pemain kuat. Antara 2021 dan 2023, Nkunku mencetak 36 gol di Bundesliga. Santiago Gimenez mulai memasuki 6 minggu krusial di Milan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, manajemen AC Milan akan melakukan evaluasi terhadap Santiago Gimenez dalam kurun waktu hingga bulan Januari, sejak bursa transfer musim panas. Sudah banyak kabar beredar mengenai Santiago Gimenez. Ia sempat dikaitkan dengan penjualan atau kepindahan ke Roma dalam kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan Artem Dovbyk. Sayangnya, performa sang pemain di lapangan tidak meredakan spekulasi tersebut. Bahkan kini striker asal Meksiko tersebut saat ini harus absen karena masalah pergelangan kaki, membuatnya semakin dispekulasikan akan pergi. Di tengah rumor yang menyebut Milan sedang mencari penyerang tengah baru, spekulasi tentang masa depan Gimenez pun semakin santer. Terkait hal ini, Fabrizio Romano memberikan pembaruan dalam pembaruan video di kanal YouTube-nya. Kita akan melihat bagaimana dan kapan Gimenez kembali dari cedera ini. Sekarang ada jeda internasional, jadi dia akan lebih memahami kapan harus kembali setelah merasa kembali dalam performa terbaik, kata Romano. Statistik buktikan Milan butuh Adrien Rabiot di Derby della Madonnina. AC Milan telah bermain tanpa kehadiran Adrien Rabiot sejak jeda internasional bulan Oktober. Data menunjukkan Rossoneri membutuhkannya di Derby Milan. Fakta bahwa Adrien Rabiot langsung masuk ke tim utama hanya beberapa hari setelah kedatangannya pada musim panas lalu, menunjukkan betapa Massimiliano Allegri sangat menghargai kualitasnya. Saat menjalani tugas bersama Prancis pada bulan Oktober, sang gelandang mengalami masalah otot yang membuatnya absen selama sebulan penuh. Namun semua tanda-tanda kini menunjukkan bahwa Rabiot akan kembali untuk menghadapi Inter pada 23 November, terutama karena timnas Les Bleus tidak memanggilnya dan mengizinkannya tetap berada di Milanello untuk pemulihan. Statistik menunjukkan bahwa dengan kehadiran Rabiot, Milan memiliki keseimbangan yang jauh lebih baik di lini tengah dan dalam permainan tim. Saat ia berada di lapangan dalam 4 pertandingan Liga, Rossoneri berhasil meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Samuel Ricci mengakui sulitnya bersaing di tim utama AC Milan. Samuel Ricci memberikan pandangan tentang perjalanannya di AC Milan sejauh ini, termasuk bekerja di bawah Max Allegri dan bermain bersama Luka Modric. Berbicara kepada Rai Sport dari pemusatan latihan tim nasional Italia, Ricci mengenang bagaimana bulan-bulan pertamanya di Milan berjalan. Bulan-bulan ini merupakan bulan-bulan pertumbuhan. Namun, saya beralih dari klub tempat saya selalu bermain dan mendapatkan banyak waktu bermain, hingga saya mencapai tim nasional. Dan kini saya berada di klub dengan persaingan yang jauh lebih ketat dan di mana saya mendapatkan lebih sedikit waktu bermain. Untungnya, dalam beberapa pertandingan terakhir ini saya berhasil menemukan konsistensi dan mendapatkan menit bermain, sehingga saya bisa kembali ke tim nasional. Ini sangat penting bagi saya. Anda harus memberikan kontinuitas pada pekerjaan yang Anda lakukan, terutama di klub. Dengan tim nasional, Anda hanya punya sedikit waktu. Anda punya 2 hari latihan dan kemudian mungkin 1 pertandingan. Saya pikir tim nasional berasal dari klub. Hanya di sana Anda bisa memperbaiki aspek-aspek kunci dan kekurangannya, ujar Ricci. AC Milan berencana kirim proposal pinjaman untuk Jonathan David. AC Milan dikabarkan kembali dikaitkan Jonathan David di bulan Januari. Laporan terbaru menyebut Rossoneri siap mengirimkan proposal pinjaman kepada Juventus. Menurut edisi Tuttosport pagi ini, Jonathan David bisa jadi peluang transfer yang tidak bisa dilewatkan Milan. Potensi striker asal Kanada ini sudah dikenal luas, dan Iglitare dilaporkan mulai mengevaluasinya menjelang jendela transfer musim dingin. Setelah diturunkan menjadi deputi Dusan Vlahovic dalam hierarki Juventus, David dan rombongannya mulai mencari opsi lain. Milan bisa menjadi solusi dan pilihan, terutama karena Rossoneri telah mengikutinya sejak ia masih bermain di Lille.
Sumber tersebut menambahkan bahwa Massimiliano Allegri sangat menyukai David, lebih dari Jimenez. Bocoran dari Fabrizio Romano, AC Milan incar striker Strasbourg. Dalam laporan terbarunya di kanal YouTube dan disiarkan juga oleh Radio Rossoneri, Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa AC Milan tengah mengarahkan pandangan ke Liga 1. Targetnya adalah striker muda Strasbourg, Joaquin Panicelli. Romano menjelaskan bahwa Milan sudah lama mengikuti perkembangan Panicelli bahkan sejak sang pemain masih bermain di level muda. Ketertarikan itu kini muncul lagi seiring krisis gol yang dialami skuad Allegri. Kurangnya striker sejati semakin terlihat jelas. Nkunku datang di musim panas, tetapi nomor punggung 9 yang tradisional adalah kekurangan yang diderita AC Milan. Inilah sebabnya semakin banyak nama penyerang yang dikaitkan dengan AC Milan. Saat ini, klaim AC Milan untuk Lewandowski tidak terbukti. Nama lain yang muncul adalah Panicelli dari Strasbourg, yang performanya sangat baik. Sejauh yang saya pahami, Panicelli dipantau oleh AC Milan sebelum ia pergi ke Strasbourg, ujar Fabrizio. Milan siap bersaing dengan Napoli dan Inter untuk Giovanni Santana. Performa Santiago Jimenez mengecewakan. AC Milan siap menantang Napoli dan Inter Milan dalam perburuan bintang muda Hellas Verona, Giovanni Santana. Sampai situasi Santiago Jimenez berubah, perbincangan mengenai upaya AC Milan untuk memperbaiki situasi lini depannya akan terus berlanjut. Dengan beberapa kandidat dilaporkan sudah berada dalam daftar bidikan. Ada laporan yang menyebutkan bahwa penyerang asal Meksiko itu hanya memiliki waktu 2 bulan untuk menyelamatkan posisinya di klub. Penyerang berusia 21 tahun tersebut bergabung dengan Hellas Verona pada musim panas lalu dan telah menunjukkan potensi yang menjanjikan, termasuk mencetak 1 gol ke gawang Inter Milan dalam pertandingan akhir pekan kemarin. Pemain asal Brasil ini telah diberi label harga sekitar 10 juta euro. Ini merupakan harga yang cukup menarik jika dibandingkan dengan potensinya. Ia dianggap sebagai salah satu prospek yang paling dicari di Serie A saat ini oleh banyak pihak di Italia. Shevchenko yakin Milan harus pindah dari San Siro. Perpindahan dari San Siro sudah lama dinantikan. Tentu saja, stadion ini adalah salah satu stadion paling ikonik sepanjang masa. Namun, tentu saja ada beberapa masalah dengan stadion ini. Dan sudah ada sejak lama. Pada akhirnya, usianya kini mulai terlihat. Dengan UEFA yang memindahkan final Liga Champions 2027 dari Milano, kebutuhan akan stadion baru semakin menguat. Kini, langkah selanjutnya dapat dilakukan, dengan kesepakatan yang diselesaikan kemarin setelah pembayaran pertama. Gagasan awal untuk stadion telah dibahas, tetapi desainnya belum akan diputuskan untuk sementara waktu. Selain itu, dengan tenggat waktu tahun 2032, masih banyak waktu untuk memulai prosesnya. Malam ini, komentar mengenai kepindahan tersebut datang dari Andriy Shevchenko, sebagaimana dilaporkan Milan News dari BBC. Bermain di San Siro penuh dengan tantangan, emosi, dan sejarah. Hubungan saya dengan San Siro dimulai saat saya berusia 14 tahun, dan saya bermain di turnamen junior di sana bersama Dinamo Kiev. Begitu masuk, saya merasakan perasaan yang istimewa. Saya cinta San Siro. Keberhasilan Max Allegri bikin Milan layak diperhitungkan raih Scudetto. Meski sudah berulang kali menyatakan jika AC Milan hanya menargetkan 4 besar, namun performa tim di awal musim ini cukup menjanjikan. Bahkan La Gazzetta dello Sport tidak ragu memasukkan Rossoneri sebagai kandidat juara musim ini. Adalah faktor Max Allegri dan pekerjaannya di Milan saat ini, yang jadi alasan kuat kenapa mereka layak meraih Scudetto. Meskipun masih ada kekurangan di lini serang, posisi Rafael Leao sebagai penyerang tengah hanya bisa bersifat sementara, sambil menunggu bursa transfer berikutnya. Meskipun begitu, Leao merespons dengan permainan yang menentukan. Allegri tahu bagaimana mengelola tim pemenang Scudetto. Ia mampu meyakinkan talenta, yang darinya, sekali dan untuk selamanya, tidak ada yang bisa mengharapkan konsistensi seorang Fofana. Alasan berikutnya adalah pertandingan yang akan datang. I Diavolo tahu bagaimana bereaksi dan bertindak pragmatis. Seperti yang terlihat saat melawan Roma. Mereka memang tidak mencetak gol secara beruntun. Namun, mereka memiliki serangan terbaik keempat di Liga dan pertahanan terbaik ketiga. Mike Maignan juga kembali dalam performa terbaik.